Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Retna Kristiana sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Manajemen Mutu Konstruksi. Saya Nafisa Turahmi akan membahas tentang analisis value engineering pada proyek pembangunan Puskesmas. Di mana value engineering itu adalah metode dan pendekatan sistematis dalam mengorganisir dan menganalisis fungsi-fungsi dari produk, sistem, atau proses dengan tujuan untuk meningkatkan nilai atau value dengan biaya yang optimum, konsisten dengan kualitas, dan kinerja yang dipersyaratkan. Adapun yang akan dibahas adalah pengertian value engineering, karakteristik value engineering, aspek-aspek value engineering, faktor awal value engineering, dan tahapan value engineering. Yang pertama yaitu pengertian value engineering. Menurut Prastowo, ada beberapa pengertian value engineering menurut Huta Barat, Prastowo, dan lanjut ke karakteristik value engineering. Berorientasi pada sistem atau sistem oriented, menganalisis produk atau proyek secara keseluruhan dengan melihat keterkaitan antara komponen-komponennya dengan mengidentifikasikan dan menghilangkan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Dan karakteristik lainnya, pendekatan tim yang multidisiplin, lalu berorientasi pada siklus hidup, suatu teknik yang terbukti, berorientasi pada fungsi. Nah, kita masuk ke aspek-aspek value engineering. Yang pertama ada nilai atau value, terbagi dari nilai guna, nilai kebanggaan. Dan ada fungsi, terbagi dari 3 fungsi dasar, sekunder, dan tak perlu. Yang ketiga ada biaya, yaitu material, tenaga kerja, dan overhead. Lalu ada hubungan nilai, fungsi, dan budaya, yaitu antara nilai, biaya, dan fungsi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu meningkatkan atau memperbaiki fungsi dengan tidak menambah biaya dari produk atau jasa, mengurangi biaya dengan mempertahankan fungsi, memperkecil biaya untuk memproduksinya, serta kombinasi dari keduanya. Lanjut ke faktor awal value engineering. Menurut Tugino, terdapat beberapa faktor awal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rekayasa nilai atau value engineering. Yang pertama, tersedianya data-data perencanaan. Yang kedua, biaya awal. Lalu persyaratan operasional dan perawatan, ketersediaan material, penyesuaian terhadap standar. Nah, ini dia tahapan dari value engineering. Yang pertama kita ada tahapan informasi, lalu kreatif, dan lanjut ke tahap analisa, serta kita akan membuat tahap pengembangan dan ada juga tahap presentasi atau rekomendasi. Nah, di sini kita bahas satu persatu, yaitu tahap informasi atau skematik biaya. Cost model digunakan untuk menentukan segmen pekerjaan yang memiliki biaya pekerjaan yang tinggi dan dibuat berdasarkan analisa biaya yang didapatkan dan pengumpulan data. Yang kedua, tahapan informasi. Nah, tahapan informasi ini analisa fungsi bertujuan untuk mengklarifikasi fungsi utama atau fungsi penunjang, serta untuk membandingkan antara biaya dan nilai manfaat yang dibutuhkan. Nah, ini dia analisa fungsi pekerjaan pasangan dinding. Ini kita bisa lihat tahapan informasi. Lanjut kita ke tahap kreatif. Setelah tahap kreatif itu maksudnya di sini untuk menghasilkan berbagai macam alternatif yang dapat memenuhi untuk menjalankan fungsi utama. Hal ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik kreatif. Nah, di sini kita bisa lihat ya tahap kreatif pengumpulan dan pengumpulan alternatif dari proyek pembangunan Puskesmas Rego, lokasi di NTT. Ini juga selanjutnya tahap dari kreatif. Nah, di sini kita lanjut ke tahap analisa. Apa sih tahap analisis itu? Untuk mengevaluasi alternatif-alternatif yang dihasilkan dalam tahap kreatif. Hasil evaluasi ini dipergunakan untuk alternatif-alternatif yang bermanfaat untuk dilakukan studi lebih lanjut. Nah, ini dia tahap
dari analisa, lalu kita lanjut ke tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini menyiapkan semua ide atau pendapat secara keseluruhan untuk diteliti ke dalam desain awal atau preliminary. Nah, yaitu lanjut ke tahapan presentasi. Tahap ini merupakan tahapan akhir dari 5 tahapan rencana kerja rekayasa nilai. Di tahapan ini dilakukan suatu pelaporan berupa presentasi secara tertulis atau lisan yang ditujukan kepada semua pihak yang terkait dalam pembuatan proyek. Ini merupakan contoh dari tahap rekomendasi. Kesimpulan, berdasarkan rekayasa nilai atau value engineering telah didapatkan hasil penghematan, yaitu pekerjaan balok kolom didapatkan penghematan biaya sebesar, dan pekerjaan pasangan dinding didapatkan nilai penghematan, dan seterusnya sampai pekerjaan keramik lantai dan dinding didapatkan penghematan biaya. Oke, setelah dilakukan analisa rekayasa nilai, pada ke-6 item pekerjaan didapatlah total penghematan sebesar atau 3,4% dari desain awal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selamat malam. Terima kasih.